Guys, buat sobat investor semua yang memang ingin mengetahui fun fact sheet itu apa, faedahnya apa, dan apa aja sih yang biasanya gue lihat di fun fact sheet, di video ini gue bakal bantu sharing ke kalian semua apa aja yang gue lihat di fun fact sheet. Juga di video ini gue bakal bantu review soal investasi gue di reksadana obligasi selama 1 bulan 1 minggu. Bagaimana progresnya? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita masuk kepada fun fact sheet. Fun fact sheet itu apa sih? Basically, fun fact sheet itu adalah satu data-data yang kalau gue bilang itu sebagai ringkasan dari reksadana yang lo beli. Oke, jadi itu dulu ya. Itu singkatnya adalah ringkasannya gitu ya. Nah, apa aja sih yang biasanya gue pribadi lihat? Pertama, itu tanggal peluncuran. Tanggal peluncuran merupakan salah satu aspek krusial juga yang gue lihat ketika berinvestasi. Karena ada beberapa kasus reksadana, dia tuh sebenarnya AUM-nya kecil. Tapi wajar nggak sih AUM-nya kecil, misalkan 20 miliar atau 30 miliar gitu ya. Apakah wajar nggak sih? Nah, untuk mengetahui wajar atau tidak, biasanya gue akan coba cek di tanggal peluncuran. Kalau tanggal peluncurannya itu masih baru, 1 tahunan ke bawah, ya udahlah wajar. Tapi kalau udah 1 tahunan ke atas, menurut gua itu harus dipikirkan lagi ya. Karena kalau misalkan reksadana yang bagus seperti yang gue pernah omongin sebelumnya, yaitu yang di atas daripada 100 miliar untuk dana kelolaannya atau AUM-nya. Seperti itu. Jadi itu faktor penting tuh yang gue lihat di fun fact sheet yang pertama. Kedua, yang gue lihat adalah kurvanya. Nah, kurva apa sih? Kurva antara kinerja reksadana tersebut dengan benchmarknya. Nah, di fun fact sheet menariknya adalah kita bisa ngelihat nih, apakah kinerja dari reksadana yang kita pilih ini di atas daripada benchmarknya. Setiap reksadana punya benchmark yang beda-beda. Nah, kalau saham, itu misalkan IHSG. Kalau obligasi, Infovesta apa-apa gitu. Kalian bisa cek sendiri, di situ biasanya ada keterangan, itu apa, benchmarknya apa. Nah, nanti kalau misalkan reksadana kalian di atas daripada benchmarknya, itu suatu hal yang baik dan bagus. Itu kalau misalkan reksadana non-indeks. Reksadana indeks beda lagi. Reksadana indeks adalah reksadana yang dia hanya mereplika, ya, mereplika daripada kinerja benchmarknya, gitu ya. Misalkan IHSG, dia cuma ngereplika IHSG aja, nggak mencoba untuk melebihi daripada IHSG. Seperti itu. Jadi kalian harus coba bedain ya antara itu semua. Nah, biasanya yang indeks tuh yang kayak gimana sih? Yang biasanya kalian tuh lihat ada IDX30 atau mungkin ada yang apa ya? Serika Hati ya, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak lah sejenis-sejenis itu. Kalian bisa cek juga jenis reksadana indeks itu seperti apa. Non-indeks tuh yang paling banyak sebenarnya, rata-rata non-indeks, seperti itu. Sampai sini dulu nih ya, takutnya gue kalau misalkan kecepatan kan gawat juga, kalian coba pahami dulu. Kalian bisa pause video ini dulu, nanti kalian coba telaah lagi, kalau udah ngerti baru lanjut lagi. Oke, sekarang apalagi sih yang biasa gue lihat di sini? Yang ketiga itu adalah alokasi aset. Alokasi aset itu sangat penting juga yang gue lihat. Misalkan di reksadana obligasi kan ada beberapa obligasi itu. 80% obligasi kan. Nah, itu obligasinya apa aja sih? Misalkan di top holdings atau alokasi asetnya ada FR00 apa. Gue tinggal copy aja, terus di paste di Google, habis itu gue tinggal search tuh, kira-kira ini obligasi apa ya? Nah, dengan kalian mengetahui jenis obligasi apa ini, dan misalkan obligasi perusahaan seperti apa, bagus apa enggak secara kinerja, kalian bisa estimasi sendiri gitu loh. Misalkan, perusahaan apa nih? Oh,
misalkan ini obligasi dari perusahaan Sinarmas. Ya udah, Sinarmas gimana kinerjanya sejauh ini? Ketika kalian search di Google, apakah memang ada berita baik atau berita yang kurang baik terhadap usaha mereka dan lain sebagainya? Itu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan kesimpulan itu, biasanya contreng aja. Kalau gue sih biasanya gitu, contreng gitu. Jadi kalau contreng, oh berarti ini bagus nih secara kinerja. Coba kita lihat aset yang lain. Oke, kalau aset yang lain ternyata performance-nya nggak bagus, dalam arti ketika kalian cek, terus ternyata perusahaan itu ada masalah, ya udah, biasanya gue kasih minus. Nah, nanti overall dari alokasi aset itu gue total. Lebih banyak plusnya atau minusnya. Kalau ternyata lebih banyak plusnya, itu bisa menjadi aspek gue memilih reksadana tersebut. Ini rahasia ini tuh gue nggak pernah kasih tahu ke orang loh sebenarnya. Dan ini baru pertama kali di video ini gitu loh, gue buka ke kalian sebenarnya. Oke, jadi itu singkatnya seperti itu fun fact sheet yang gue lihat. Sebenarnya kalian bisa lihat juga keterangan biaya manajer investasi, tapi tidak disebutkan detail sih. Biasanya di samping kiri, itu ada biaya maksimal berapa, ini berapa, itu ada keterangannya. Seperti itu Sobat Investor. Itu dari fun fact sheet ya yang biasa gue lihat. Sekarang, review dari reksadana gue gimana sih selama 1 bulan 1 minggu. Ternyata selama 1 bulan 1 minggu ada progres yang cukup lumayan signifikan ya. Kalian bisa lihat dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Bagus sih gitu. Walaupun mungkin kalian nilainya kecil, tapi nggak masalah. Ini gue mau nunjukin ke Sobat Investor semua bahwa kalau misalkan kalian dengan nominal investasi kecil bukan menjadi alasan kalian tidak mulai investasi. Tapi kalian sabar aja, pasti akan ada momen di mana uang kalian akan terkumpul dan hasil return-nya pun juga lebih signifikan gitu. Jadi harus lebih sabar aja dalam berinvestasi. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih memperolehkan keuntungan gue saat ini. Seperti itu. Oke, mungkin gue coba disclaimer dulu ya sebelum masuk lebih dalam lagi dengan kesimpulannya. Nah, disclaimer-nya apa? 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ketiga, gue tidak melakukan titip dana sama sekali. Ya, jadi gue tidak ada pakai titip dana lah atau apalah gitu ya. Seperti hal-hal seperti itu. Nah, buat Sobat Investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang di sini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambahin investasi kalian ketika awal kalian mau mulai. Tetapi itu optional ya semuanya. Oke, jadi kesimpulannya simpel sih. Bahwa ketika kalian lihat fun fact sheet, ada 3 yang biasa gue lihat. 1, tanggal peluncuran. 2, benchmark. Terus yang ketiga, itu adalah alokasi aset. Gitu, itu yang biasa gue lihat. Nah, kalau dari reviewnya, sejauh ini adalah ada perkembangan yang cukup lumayan signifikan. Seperti itu, guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke Sobat Investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.